Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Trinoviani dari SD Negeri 1 Mancang, Kecamatan Sari, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Dalam topik ini terdapat 5 modul merdeka belajar. Modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendekatan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk penjelasannya, modul yang pertama mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa kita memilih sebagai pendidik? Ini pertanyaan yang mungkin seringkali terlintas dalam pikiran kita. Tentu hanya kita yang bisa menjawabnya. Untuk mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus merefleksikan diri kita sebagai seorang guru dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Mengenal diri dan peran seperti apa saya? Seperti pembelajaran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita perlu mengenal diri kita sebagai pendidik, serta karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Untuk dapat mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita sebagai pendidik harus mampu mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Sehingga kita harus terus belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi guna mengantarkan siswa kita menjadi manusia yang merdeka. Lalu, apa peran kita sebagai seorang guru? Sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Maka sebagai seorang guru, kita harus mampu sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya di masa depan? Sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarso, tutfuri handayani. Guru yang maju akan selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman. Guru selalu berusaha belajar secara mandiri untuk menambah kompetensi yang ada pada dirinya. Ketika memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya, maka ia akan mengoptimalkan perannya sebagai seorang guru. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Lalu kita masuk ke modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar. Ada definisi mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Kita masuk ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan alam dan kodrat perubahan zaman pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang menerapkan azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Di dalam modul 4, kita akan mempelajari tentang budi pekerti dan teori konvergensi. Lalu, bagaimana penerapannya? Budi pekerti berasal dari dua kata budi dan pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti memiliki arti hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Sedangkan teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa harus kehilangan jati diri. Pendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran kita sebagai guru. Pada dasarnya, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Guru diharapkan menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikian penjelasan aksi nyata dari topik 1, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.